Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita kedatangan unit baru lagi ya teman-teman. Hari ini kita kedatangan unit all new Suzuki Swift 2013 GX Automatic. Kita akan bahas mobil ini mulai dari eksterior, interior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Kita mulai dari bodi dulu ya, atau eksterior. Untuk mobil ini bodinya masih menggunakan bodi standar, tidak menggunakan bodi kit. Untuk warnanya hitam metalik ya teman. Untuk warnanya hitam metalik. Ini untuk bagian depannya seperti ini. Kita bergeser ke bagian samping sebelah kiri. Dia tampak sebelah kirinya tidak ada bekas tabrak atau bekas lecet ya teman-teman, jadi masih original bawaan standar, belum ada bekas cat juga ya, jadi masih standar original bawaan dari dealer. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Untuk bagian samping sebelah kanan ya, seperti ini. Oke, cukup untuk body-body. Kita langsung bahas perlampuan dulu ya. Untuk perlampuan mobil ini masih menggunakan headlamp standar ya, masih menggunakan bolam, belum LED ataupun belum LED projector. Di bawahnya ditemani dengan fog lamp, masih menggunakan bolam ya, untuk sama di bagian sisi kirinya. Untuk perlampuan di bagian belakang masih menggunakan bolam semuanya, dari lampu mundur, sein, dan juga lampu rem masih menggunakan bolam ya. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki menggunakan velg standar bawaan dengan ring 16, dibalut dengan ban kondisi sekitar 75% ya teman-teman. Jadi untuk bannya kondisi 75%. Seperti ini kondisi bannya. Untuk bagian belakang sudah menggunakan kaliper ya pengeremannya. Untuk bagian depan sama menggunakan ring 16, dibalut dengan ban kondisi 75%. Untuk pengereman depan juga sudah kaliper ya, jadi udah depan dan belakang sudah menggunakan kaliper. Oke, mungkin cukup untuk bahas bagian eksterior. Kita langsung bahas bagian interior. Oke, ini dia di bagian dalam interior Suzuki Swift 2013 seperti ini ya. Tampak jok depan, jok belakang. Kita akan bahas satu persatu mulai dari bagian depan dulu ya. Untuk kunci mobil ini sudah menggunakan keyless ya teman-teman. Ini dia kuncinya, sudah ada remote-nya, sudah keyless dan dilengkapi dengan kunci daruratnya ya. Seperti ini kunci daruratnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita hidupkan aja teman-teman. Kita tekankan, nah injak rem, dia akan menyala. Oke, kita bahas mulai dari speedometer dulu ya. Untuk speedometernya standar begini aja, belum digital. Cuman tuh di bagian tengah ada display digital kecil. Untuk kilometer mobil ini ada di angka 50.000 km atau 54 km ya teman-teman. Sudah dengan service record dari Suzuki. Untuk service recordnya masih berfungsi dengan baik ya, jadi masih bisa dipakai untuk service recordnya. Kita mundur ke bagian setir. Untuk setir mobil ini sudah built-in dengan audio control ya. Mobil ini sudah built-in dengan audio control. Untuk bagian setir di sebelah kiri ini aja yang tersambung ke bagian head unit. Nah, seperti itu ya. Tersambung ke bagian head unit. Kemudian kita lanjut di bagian spion. Untuk spion mobil ini sudah menggunakan spion retract ya. Tombolnya ada di sebelah sini. Kita tekan sekali, dia akan melipat. Sama di bagian kirinya juga seperti itu ya teman-teman. Spionnya juga sudah retract. Di sini ada tombol central lock dan juga tombol untuk di semua jendela ya, di semua sisi. Kita bergeser ke head unit. Untuk head unit standar ya, belum touchscreen, masih menggunakan tombol-tombol di bagian pinggir-pinggirnya, belum menggunakan touchscreen ya. Kita bergeser ke bawah. Untuk AC mobil ini sudah menggunakan AC digital ya. Masih sudah digital seperti ini, display sudah digital dan tombol-tombolnya di bagian kanan dan kiri seperti itu. Kita lanjut bergeser ke bawah. Untuk transmisi mobil ini menggunakan transmisi otomatis ya.
Ini ada aksen kulitnya di bagian shift knob-nya atas. Kita bergeser ke jok. Untuk jok pada mobil ini masih menggunakan jok bawaan dari Suzuki ya, belum tercover kulit ataupun tercover lainnya itu. Ya, seperti ini dengan joknya. Kondisinya finishingnya halus ya, finishing hitam halus. Untuk kondisi busanya masih baik ya, jadi masih bisa diduduki dengan nyaman, belum ada jahitan yang robek ataupun jebol. Sama di bagian sisi lainnya seperti ini, bagian kemudinya, bagian belakang nanti kita bahas bagian belakang. Seperti itu. Bagian depan, oh ya, di bagian depan sudah include dengan SRS airbag ya, di bagian setir dan juga di bagian depan penumpang sebelah kiri. Di sini ya, ada SRS airbagnya. Oke, saya rasa cukup untuk di bagian depan. Kita lanjut bagian belakang ya, atau bagian tengah. Oke, kita sudah berada di bagian belakang ya. Untuk di bagian belakang belum double blower ya, single blower, masih di bagian depan aja. Seperti ini untuk di bagian belakangnya. Kita bahas space dulu ya, space kaki. Untuk space kaki ini lumayan luas sih, dengan tinggi saya 171. Ini lumayan luas dan lumayan lega, masih bisa selonjor sedikit seperti ini. Untuk jok di bagian belakang, oke, ini dia untuk bagian bagasi belakangnya ya. Bagian bagasi belakangnya cukup segini aja, kecil bagian belakang. Bisa mungkin ngangkut cover berukuran sedang atau galon beberapa gitu ya. Untuk di bagian bawahnya ini ada kunci serep dan juga ban cadangannya ya. Nah, seperti itu. Ini ban cadangannya, kunci serepnya berada di atasnya, nempel. Oke, di bagian belakang seperti ini, dan juga ada skatnya atau tatakan bagian atas untuk memisahkan bagian bagasi bawah dan juga di bagian partisi atas seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk bagian bagasi ya, gini aja. Kita lanjut ke bagian mesin. Ini dia untuk bagian mesinnya seperti ini. Untuk spesifikasi mesinnya masih standar ya teman-teman, ada di 1400 cc untuk spesifikasi mesinnya. Seperti ini untuk bagian mesinnya, detail mesinnya. Untuk bagian kelistrikan, aki masih fresh, jadi untuk kelistrikan masih berjalan dengan baik. Itu untuk perkabelan bagian dalamnya. Dan ini dari bagian manajemen di sebelah kanan, kabel-kabel dan juga bagian pipa-pipanya. Untuk rembes atau kebocoran untuk mobil ini nggak ada ya, udah kita pastikan juga, udah kita cek juga. Seperti ini untuk bagian mesin, saya rasa cukup. Oke, cukup sekian ya review kita mengenai Suzuki Swift 2013 GX. Bila mana ada pertanyaan bisa langsung tulis kolom komentar di bawah atau bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin berkunjung secara langsung atau melihat mobil secara langsung, bisa berkunjung ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311 ya, di depan Hotel Zis, Jalan Jemur Sari nomor 311, New Satria Mobil. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.